Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita serta memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tegar dan tetap bersabar di dalam menjalankan sunnah beliau, mempelajarinya maupun menyampaikannya. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah akan kembali mengulang sedikit pembahasan dan melanjutkannya. Kemarin sudah kita bahas sebetulnya, cuman ada gangguan dari PLN sehingga terputus. Kita akan mengulang sedikit, kemudian kita akan lanjutkan. Ya, secara ringkas saja pembahasan Al-Muti'u Lillah, masa khilafan Bani Abbasiyah di masa pemerintahan Al-Muti'u Lillah. Al-Muti'u Lillah berkuasa yaitu ini adalah khalifah yang ke-23 dari silsilah atau rangkaian penguasa Bani Abbasiyah. Beliau berkuasa pada tahun 334 Hijriah ya sampai 363 Hijriah. Jadi berkuasa dari 334 Hijriah sampai 363 Hijriah. Itu cukup lama beliau berkuasa ya. Yaitu sekitar 29 tahun ya, sekitar 29 tahun. Nama beliau adalah Al-Fadl bin Muqtadir Ibnul Mu'tadid. Ini bapak dan kakeknya juga semuanya silsilah dari keturunan Bani Abbasiyah yang telah berkuasa sebelumnya. Situ Al-Muqtadir juga salah seorang penguasa khulafa dari Bani Abbasiyah, salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Beliau kunyanya Abul Qasim, ya, Al-Fadl bin Muqtadir Ibnul Mu'tadid. Ibunya adalah namanya yaitu Mushkilah. Beliau lahir pada tahun yaitu 301 Hijriah. Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah setelah anak paman beliau Al-Mustaqfi dipecat oleh Mu'izzu Daulah. Ya. Kemudian dia setiap hari menerima gajinya hanya 100 dinar ya. Jadi sebenarnya kita jelaskan di mana pemimpin khalifah saat itu tidak terlalu mengambil kebijakan, tidak terlalu memegang kendali kekuasaan, tapi sebagai simbol saja ya. Maka yang sebenarnya yang menentukan kebijakan ekonomi dan politik itu di tangan para menterinya, di bawah penguasa pada bawahnya, pimpinan-pimpinan tertinggi daripada pasukan angkatan perang atau angkatan keamanan. Jadi namanya Mu'izzu Daulah, dialah yang menentukan berbagai kebijakan daulah, kebijakan yang diambil dalam kekuasaan. Maka dia menentukan gaji khalifah setiap harinya 100 dinar. Kemudian pada tahun yang sama terjadi yaitu kalau kita mungkin ya harga barang yang sangat melonjak mahal di kota Baghdad. Sampai disebutkan, ini kita ambil bahannya ini dari Tarikh Khulafa, punya karangan Imam As-Suyuti, yang kebanyakan beliau ini sebetulnya meringkas apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi beliau menyebutkan sampai di Baghdad orang memakan bangkai dan kotoran, dan banyaknya manusia bergelimpangan di jalan-jalan ya, dan karena itu anjing memakan bangkai manusia. Jadi begitu terjadinya sebuah musibah ini, yaitu karena langkanya bahan pangan dan terjadinya harga yang sangat mahal, akhirnya sehingga disebutkan di sini manusia memakan bangkai dan kotoran, dan banyak manusia bergelimpangan di jalan-jalan sehingga mayat-mayat mereka dimakan oleh anjing. Ya, bahkan bangunan-bangunan yang mewah dijual dengan harga yang sangat murah pun ya
Bahkan ada yang terdapat disebutkan wa wujidat sigar masyuiyatun ala ma'al masakin. Ada orang yang memakan anaknya. Demikian ya beratnya kondisi yang mereka hadapi. Kemudian bahkan untuk Mu'izz Daulah ini satu liter dari gandum lah kalau kita sebut gitu ya, itu 20.000 dinar, atau sekitar, kalau bukan liter ya, berapa kilogram kalau nggak salah disebut yang kurru itu atau sekitar 16 bukan 1 liter, berarti 16 liter atau 16 kilo, itu sekitar 20.000 dinar. Begitu mahal ya. Kemudian juga dalam waktu yang sama yaitu terjadi perselisihan antara pejabat dari Bani Buwaihi ini yaitu Mu'izzud Daulah. Ini gelar-gelar dari pejabat-pejabat penguasa Bani Buwaihi yang mereka memerintah di bawah langsung di bawah khalifah ini. Maka disebutkanlah bahasa kekuasaan Bani Buwaihi karena mereka lebih banyak dominan dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi. Mu'izzud Daulah dan Nasir Daulah ya. Kemudian ya terjadi perselisihan antara mereka berdua, akhirnya khalifah ikut dari salah satu kelompok ini. Akhirnya khalifah sumaraja'al wal muti' ma'hu kal asir. Jadi akhirnya Nasir Daulah dapat mengalahkan pasukan Mu'izz Daulah, dan akhirnya yang tadi khalifah yang ikut di belakang Mu'izz Daulah ditangkap, bahkan dia dikembalikan ke istana seperti seorang tawanan. Dalam tahun yang sama 334 Hijriah juga meninggalnya penguasa di Mesir, disebut dengan Al-Ikhshid ya, yaitu namanya Muhammad bin Tughujin Al-Farghani. Kalau Al-Ikhshid artinya adalah Malikul Muluk, jadi artinya raja diraja. Jadi ini adalah setiap raja bagi seorang memiliki farghana. Jadi setiap kekuasaan dan memiliki gelar tertentu gitu. Kama annal Asbahwud, yaitu lakab Tabaristan. Jadi negara Tabaristan, daerah Tabaristan itu nama rajanya itu digelar dengan Asbahwud. Ya, kalau daerah Farghana disebut penguasa disebut Al-Ikhshid. Ya, kemudian juga kalau Raja Jurjan, daerah Jurjan itu disebut dengan Wusul. Kemudian Khaqan itu Malikut Turk. Ya, Khaqan ini Genghis Khan, itu dari raja-raja yang datang dari bangsa Turki. Kemudian Afshis Malik Ursuna, Wasaman Malik Masarmakan. Ini nama-nama raja yang ada di masa itu, gelar-gelar kebesaran ya di setiap penguasa saat itu. Nah, ini disebutkan yang berkuasa di Mesir itu disebutkan Al-Ikhshid ini ya. Di bawahnya dia memiliki kekuasaan yang cukup luas ya. Dan dia meninggal pada tahun 334 Hijriah ini. Nah, kemudian tahun yang sama juga meninggal penguasa Al-Ubaidi, yaitu dari satu penguasa dari Bani Fatimiyah yang Ubaidiyah yang berkuasa di daerah Maghrib, itu di Maroko sana. Kemudian diangkat setelah itu anaknya. Pada tahun 335 Hijriah ya, kembali istana khalifah ditempati oleh Al-Muti' ya. Jadi di sini sebelumnya khalifahnya tidak ditinggalkan di istana karena ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Mu'izzud Daulah dan juga penguasa-penguasa yang ada di bawahnya. Kemudian berikutnya pada tahun 339 Hijriah yang pernah kita sebutkan, dikembalikannya Hajar Aswad ke tempatnya di kota Mekah yang sebelumnya dicuri, dirampas oleh kelompok namanya Batiniyah, yaitu kelompok Qaramitah yang sempat mencuri ya puluhan tahun Hajar Aswad ini bersama mereka.
Kemudian wazna tasadisin wa ja'alahu tawqun fiddatun yashuddu bihi. Kemudian dibuatkan sangkar dari hajar aswad itu dan mana dibuatkan sangkar dari dari perak ya, bahan perak gitu, yang mana timbangannya sekitar 3.700 ya, 90,5 dirham. Itu timbangan fiddohnya, timbangan dari peraknya. Kemudian berkata Muhammad bin Nafi al-Khuzai, aku melihat hajar aswad itu wahwa makhluk. Jadi diangkat, dilihat saat dipasang hajar aswad itu, faida sawadu fi ra'sihi faqat. Jadi dia melihat Muhammad bin Nafi al-Muti ini, apa hakikat hajar aswad ini? Memang dalam hadis sebutkan bahwa hajar aswad ini adalah satu batu yang datang dari surga. Kemudian dahulunya batu ini putih, dan kadang menghitam karena dosa manusia. Ini disebutkannya menyentuhnya. Jadi disebutkan di situ oleh Muhammad bin Nafi al-Khuzai, dia melihat ta'amal tu hajar aswad wa huwa makhluk. Aku melihat ketika diangkat hajar aswad itu, yaitu bagian kepalanya saja yang hitam. Wasairuhu abyad, tapi sisanya adalah putih. Kemudian kata beliau, watuluhu qadru azmu dhira. Jadi adapun panjangnya sekitar setengah hasta gitu ya. Qadru dhira. Itu besar dan panjangnya hajar aswad, disebutkan oleh Muhammad bin Nafi al-Khuzai. Kemudian pada tahun 341 Hijriah terjadi pula peristiwa adanya orang memiliki keyakinan tanah sukhiyah ini adalah pemahaman reinkarnasi. Yaitu ada seorang pemuda yang mengaku bahwa roh Ali pindah kepada jasadnya dia. Kemudian juga wanita yang mengaku bahwa roh Fatimah masuk ke dirinya. Nah, ini juga banyak di dalam sejarah-sejarah, bahkan di negara kita berapa kali ada seperti sebelumnya Lia Menudin yang mengaku bahwa roh Maryam masuk ke dalam dirinya, ataupun roh Isa masuk kepada diri anaknya dan seterusnya. Dia akhirnya mengaku, ada juga mengaku dirinya anaknya sebagai Mahdi dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya pemahaman ini banyak demikian lahir di dalam sejarah, muncul dalam sejarah. Dia ada orang mengaku dia kemasukan roh ini, roh itu ya. Dan ada lain yang mengaku dia masuk ke dalam tubuhnya adalah roh Jibril. Kemudian tak kala dia ini mau dihukum setelah ditangkap, masing-masing mengaku mereka ini adalah lebih berloyalitas kepada Ahlul Bait. Jadi karena dia tahu penguasa saat itu Mu'izzud Daulah ini adalah berpaham Syiah ya, Rafidhah, maka dia mengaku dia adalah bagian orang-orang yang loyal kepada Ahlul Bait. Nah, akhirnya Mu'izzud Daulah membebaskannya dari hukuman. Ya, walaupun dia sudah memiliki sebuah keyakinan yang kufur ini, meyakini roh Ali dan roh Fatimah atau roh Jibril masuk ke dirinya. Ketika dia mau diberikan hukuman, maka dia mengaku bahwa dia adalah penyokong, pendukung Ahlul Bait. Akhirnya Mu'izzud Daulah membebaskannya ya dari hukuman karena kecondongannya ya mengakunya dia sebagai orang yang pro kepada Ahlul Bait. Maka Ibnu Katsir menyebutkan ya, ini adalah suatu perbuatan yang sangat keji yang dilaknat. Kemudian berikutnya ya, pada tahun 344 Hijriah ya, itu terjadi gempa di Mesir. Ya, gempa di Mesir yang berlangsung selama 3 jam. Fafaza'an-nasu ilallahi bidu'a. Gempa selama 3 jam. Sehingga manusia benar-benar ketakutan dan memohon kepada Allah. Faza'an yang kembali kepada Allah ya, melihat bagaimana gempa itu di Mesir ya, sehingga banyak sekali korban dan banyak bangunan yang hancur. Baik. Kemudian pada tahun 346 Hijriah, ini sudah kita ceritakan, yaitu air laut turun sekitar 80 hasta. 80 hasta, itu kalau kita katakan mungkin 40 meter ke bawah ya, 40 ya, atau lebih ya. Jadi
disebutkan Ibnu Katsir wa dhahar fiha jibal, kemudian dari tengah laut muncul gunung-gunung, kelihatan gunung-gunung dan pulau-pulau, ya, karena air laut turun, ya. Wa asya' lam tu'had, dan berbagai hal-hal yang kelihatan dari laut yang tidak pernah diketahui sebelumnya, tidak pernah dikenal orang. Nah, ini berbagai kejadian-kejadian yang muncul. Ya, laut sangat surut jauh sekali ke sangat surut begitu ya. Atau bahasa kita pasang surut yang sangat drastis, sehingga kelihatanlah gunung-gunung dan pulau-pulau. Kemudian pada tahun yang sama 346 Hijriah juga terjadi gempa yang sangat dahsyat, yaitu di negeri Rai, ya. Rai ini daerah yang disebut ini sebagai sana Ar-Razi, ya. Kemudian terjadinya khasafa bi baladi Taliqan, yaitu terjadinya bumi amblas, ya, atau yang kita bilang likuidasi, atau terjadinya seperti yang terjadi musibah yang pernah terjadi dekat dengan kita di Sulawesi, ya, yang terjadi baru-baru ini, yaitu bumi tenggelam, menenggelamkan apa yang ada di atasnya, dan tidak selamat dari kejadian penduduknya kecuali hanya 30 orang saja. Wa khasafa bi mi'ati wa khamsina qaryah, itu hilangnya sekitar 500, ya, 550 desa, 50 desa yang hilang, ya, tenggelam, ya. Jadi kalau kita mungkin melihat, ya, dahsyat apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa kemarin di tsunami di Palu, ya, adanya gempa, adanya tanah likuidasi yang terjadi, tenggelamnya ke dalam bumi, ditelam ke dalam perut bumi, ya. Di sini juga pernah terjadi, yaitu di daerah disebut di sini Taliqan, terjadi gempa, kemudian juga terjadi tenggelamnya 550 desa, bukan 550, 150, ya. 150 desa tenggelam, ya, ditelan bumi. Kemudian wattasala amru ilal Hulwani fa khasaf bi aktsariha. Jadi juga sampai ke daerah lain, daerah Hulwan namanya. Wa qadhifal ardu wa 'idhamul mautah. Qadhafatil ardu 'idhamal mautah. Jadi bahkan disebutkan oleh mereka, bumi mengeluarkan tulang-tulang mayat, ya. Wa tafajjarat minha al-miyah, muncul air, ya. Kemudian ada wa tuqta'ul birai jabalun, adanya gunung yang terangkat, putus. Waliqad qaryata baina sama wal ard biman fiha nisfun nahar. Itu ada gunung yang ada daerah, yaitu diangkat terbang ke udara, yaitu sekitar setengah hari. Summa khusifa biha, lalu setelah itu ditenggelamkan. Wan kharaqatul ard khuruqan 'azima. Jadi bumi itu semacam membuat lubang yang dalam sekali. Ukharamiya muntina, dari lubang itu keluar air yang sangat baunya busuk, dan juga asap yang asap yang luar biasa, wa dukhan 'azim. Hakadana Ibnul Jauzi. Ini yang disebutkan Ibnu Jauzi dalam kitabnya, ya, bicara tentang berbagai peristiwa-peristiwa, ya. Nah, ini disebutkan Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah. Kemudian juga pada tahun 347 terkembali terjadi lagi gempa di Qum. Di Qum, tahu kota di Iran sekarang yang masyhur. Kemudian Hulhan wal Jibal. Fa'atalafat khalqan 'aziman. Ini banyak sekali makhluk yang manusia meninggal. Kemudian datang pula belalang, tabaqa dunya, belalang yang memenuhi dunia, maksudnya begitu banyak menghabiskan tanaman-tanaman, ya, mereka. Fa'ata jami al-ghallad wal asjar. Ya, mereka memakan berbagai bentuk tanaman-tanaman yang palawija dan seterusnya. Kemudian, ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini yang telah kita singgung sebelumnya. Nah, pada tahun 361 Hijriah, ya, karena pemerintahnya condong ke Syiah, sehingga orang-orang Syiah menulis di pintu-pintu masjid melaknat para sahabat Nabi, Muawiyah, Abu Bakar, ya, dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian setelah di malam hari, summa inna dzalika muhbil lail, dihapus oleh orang-orang Ahlussunnah, maka Mu'izzud Daulah,
yang berkuasa saat itu ingin mengembalikan apa yang ditulis tersebut, lalu menterinya Al-Muhallabi, ya, ditulis saja ganti itu la'anallah al-zalimin li ali Rasulullah SAW. Jadi daripada melaknat sahabat, jadi karena suatu cara dia untuk supaya tidak terjadinya secara tentara melaknat sahabat, di sini diganti dengan lafaz Allah melaknat orang zalim menzalimi keluarga Rasulnya. Kemudian secara terang mereka melaknat Muawiyah. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan juga, dari masa inilah mulai kegiatan-kegiatan ritual-ritual Syiah mulai ditumbuhkan, mulai marak. Pertama sekali perayaan Hari Asyura itu pada tahun 352 Hijriah di bawah kekuasaan Mu'izzud Daulah ini. Yaitu 352 Hijriah. Di situ Mu'izzud Daulah, yaitu penguasa saat itu, ini adalah kita katakan yang pemimpin khalifahnya adalah Sunni, yaitu Al-Muti'un Lillah, tetapi dia tidak punya peranan penting karena yang menentukan kebijakan politik di bawah adalah Mu'izzud Daulah yang menguasai angkatan perang. Ya, pasukan bersenjata dia menguasai. Nah, dia ini yang mengambil banyak kebijakan. Maka pada pada 10 Muharram tahun 352 Hijriah itu, ya, dia menyuruh orang-orang untuk menutup pasar, ya, dan melarang orang-orang untuk jual makanan dan segala macamnya. Kemudian diganti dengan membuat tenda-tenda di pasar-pasar itu, ya. Kemudian digantungkan di situ alaihal musuh, pakaian-pakaian yang sudah robek, yang kotor. Kemudian disuruh wanita-wanita untuk, ya, membuka rambutnya, yaltimna fi syawri, memukul-mukul wajah mereka. Sebenarnya yang sekarang mereka laksanakan di Karbala, ya, setiap 10 Asyura. Nah, itu mulai ritual ini pada tahun 352 Hijriah. Yaitu di saat dicetuskan oleh Mu'izzud Daulah, ya. Kemudian mereka meratap-ratap di pasar gitu, di tempat-tempat yang lapang-lapangan, ya. Ini hadza awalu nau'ani awal yaumin niha alaihi bi Baghdad. Ini adalah hari pertama sekali terjadinya, ya, peratapan yang dilakukan oleh orang Syiah di Baghdad waktu itu, ya. Dan bid'ah ini, ya, wastamara hadhil bid'ah sinin. Kata Ibnu Katsir, bid'ah ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Maka setiap tahun berikutnya Ibnu Katsir dalam Bidayah itu setiap mulai menyebutkan tahun, pada tahun ini kejadiannya begini. Yang pertama adalah beliau sebutkan adalah di tanggal 10 Muharram orang Syiah kembali melaksanakan berbagai ritual-ritual perayaan kematian Al-Husain, ya, di Karbala. Pada tahun yang sama juga dilakukan ritual yang lain dari ibadah agama Syiah ini, yaitu disebut dengan perayaan Hari Ghadir Qum. Nah, kalau Ghadir Qum berbeda dengan Hari Karbala yang 10 Muharram itu. Ghadir Qum mereka di situ adalah saatnya berpesta pora. Kalau di saat 10 Muharram itu saatnya mereka adalah hari kesedihan. Jadi di situ mereka menyiksa diri mereka, memukul muka mereka, menampilkan mereka orang-orang yang sedang dalam kekecewaan, kesedihan, yaitu pada Hari Karbala. Nah, kalau di Ghadir Qum itu, di Ghadir Qum tanggal 18 kalau tadi 10 Muharram, kalau ini 18 Zulhijjah, itu mereka melakukan perayaan, ya, besar-besaran, ya, membuat makanan, hidangan, berpesta pora mereka pada tanggal 18 Zulhijjah. Dan keyakinan mereka bahwa itu adalah tanggal di mana menurut mereka, pandangan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah ini adalah hari di situ Rasulullah memberikan wasiat, kata mereka. Mereka meyakini wasiat Rasulullah SAW untuk mengangkat Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Dan ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, pertama perayaan meratapi kematian Husain. Kematian Husain adalah suatu musibah, jelas adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, ya. Tetapi terbunuhnya Husain adalah gara-gara orang Syiah sendiri yang memanggil dia ke Kufah dan menjanji akan mengangkat Husain sebagai pemimpin mereka dan akan menjadi pasukan dan pembela Husain. Namun ketika Husain ini dikepung setelah sampai di Kufah dan ditunggu oleh pasukan-pasukan yang di bawah penguasa saat itu, di bawah kekuasaan Yazid bin Muawiyah, ya, orang-orang Kufah ini tidak ikut membela Husain, mereka justru meninggalkan Husain,
ya apa namanya, menghadapi pasukan yang menghadang datangnya Husain ke Kufah. Ya, dari sini mereka menyesali perbuatan itu. Menurut mereka, mereka telah merupakan suatu kesalahan besar bagi mereka, dan itu alasan mereka untuk meratapi kesalahan-kesalahan mereka pada setiap tanggal 10 Muharram itu. Tetapi apakah ini suatu tindakan yang boleh kenal agama? Jelas ini sebuah tindakan yang batil. Karena meratap, ya, berlebih-lebihan yang diperingati setiap tahun, jelas itu apa namanya, budaya jahiliyah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sintani fi ummati la yatrukuhuma. Di antaranya ada dua perkara yang kebiasaan min amril jahiliyah, ya, sintani fi ummati min amril jahil la yatrukuhuma, atau dalam riwayat lain adalah sifat-sifat jahiliyah adalah yang masih terdapat dengan umat ini, sebab Rasulullah adalah an-niyaha, berbangga-bangga dengan keturunan, waiha, berbangga-bangga dengan sukunya, dengan garis keturunannya, atau an-niyaha, meratapi mayat, ya, wal fakhr bil ansab wan niyaha. Dalam riwayat lain tambahan at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan orang lain. Nah, ini sebuah budaya. Maka para ulama menjelaskan kebatilan-kebatilan yang ada pada hari pertama, menyiksa diri. Ini jelas dalam Islam tidak boleh. Apalagi meratapi, melebih-lebihi, diperingati setiap tahun. Maka ulama menyebutkan, kenapa mereka demikian terhadap Husain, padahal mana yang lebih afdal? Ayahnya Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian jauh saudaranya Hasan. Tidak pernah diperingati oleh mereka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ada suatu keyakinan mereka kepada Husain ini, karena Husain ini mereka anggap adalah punya kelebihan dari yang lain-lainnya, maka mereka mengkultuskan Husain ini sebagai kesempatan untuk untuk mengkultuskannya dengan alasan karena Husain menikah dengan anak Yazdajir yang dihadiahkan oleh masa penaklukan Umar bin Khattab. Nah, jadi ini diantara sebab-sebabnya orang-orang Majusi menggabungkan Husain tersebut. Jelas perbuatan mereka ada yang batil. Kemudian masalah wasiat kepada Ali yang dikaku oleh diyakini oleh orang Syiah, itu sama sekali tidak ada, karena tidak pernah seorang pun ditunjuk oleh Rasulullah SAW secara jelas untuk menjadikan sebagai khalifah. Kemudian bahkan nas-nas yang lebih banyak, ya, menunjukkan yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah, itu nasnya adalah kepada Abu Bakar Siddiq, bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib itu punya wasiat, tentu Ali bin Abi Thalib ketika terjadi diskusi atau dibiatnya Abu Bakar, pasti dia akan katakan bahwa Rasulullah telah memberikan wasiat kepada kami. Dan banyak sekali riwayat membantah hal ini. Seperti juga permintaan Abbas bin Abi Thalib untuk Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sakit, mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta bertanya kepada Rasulullah SAW yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Namun Ali bin Abi Thalib menolak. Ya, karena Ali bin Abi Thalib prinsip begini, kalau seandainya Rasulullah mengatakan tidak untuk kita, selama-lamanya orang tidak akan memberikan hal itu kepada kita. Kalau kita katakan sikap yang sebaliknya, tentu kata satu hal yang dienggani oleh Ali bin Abi Thalib adalah, kalau seandainya Rasulullah katakan tidak, maka selama manusia tidak akan mau memberikan kepada kita, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya ada wasiat, tentulah Ali bin Abi Thalib akan langsung menjawab bahwa wasiat telah selesai diberikan kepada saya oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga ketika Ali bin Abi Thalib, ya, ataupun ketika Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah pun tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki wasiat tersebut. Bahkan dia membantah, ya, desa-desus yang ada ketika ditanya oleh Abu Taubah tentang apa yang tersimpan di dalam sarung pedangnya. Dia mengatakan tidak ada dalam hal ini, kecuali dalam adalah tentang al-aql wa fiqhul asir, tentang hukum diat, dan juga tentang hukum membebaskan tawanan perang. Jadi maka Abu Taubah bertanya, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan kalian dengan sesuatu? Ya, karena dia mendengar adanya desa-desus dari orang Syiah menyebutkan bahwa Ali itu punya wasiat dari Rasulullah SAW. Ya, Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya ditanyakan, Ali bin Thalib menjawab, tidak ada yang kekhususan bagi Ahlul Bait dari sahabat-sahabat yang lain dalam bentuk wasiat. Maksudnya ini tidak ada, kecuali hanya paham yang Allah berikan kepada seorang tentang kitabnya yang mulia. Dan kemudian juga, ya, orang-orang Syiah meyakini bahwa 12 imam yang mereka yakini itu adalah secara
Detail nama-nama mereka telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini keyakinan mereka. Melalui Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Ali. Nah, ini juga tidak benar, karena kalau seandainya ada wasiat, tentu Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, di antara hal kalau seandainya itu ada wasiat, tentulah perselisihan yang ada antara Muawiyah dengan Ali pun ya akan dikatakan oleh Ali bahwa Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada saya. Namun tidak pernah hal itu dilakukan oleh Ali bin Thalib. Tapi orang-orang Syiah mengatakan, kenapa Ali bin Thalib tidak mengeluarkan wasiat? Dianggap oleh mereka adalah Ali bin Thalib bertakiyah. Tapi apa yang membuat dia menjadi bertakiyah? Padahal dia sudah menjadi khalifah. Ya. Dan juga ketika mangkatnya Utsman bin Affan, orang-orang datang kepada Ali bin Thalib, terutama yang pemberontak yang ikut membunuh Utsman bin Affan itu, ya, meminta Ali bin Thalib untuk baiat. Ali bin Thalib menolak. Tidak mau dibaiat oleh mereka. Ini sudah kita bahas dalam peristiwa kejadian saat itu. Kemudian yang ketika yang mengangkat Ali bin Thalib adalah para sahabat-sahabat yang senior yang lain. Jadi Ali bin Thalib tidak mau menerima permintaan dari orang-orang yang telah ikut andil di dalam terbunuhnya Utsman. Nah, kalau seandainya itu ada wasiat, tentulah hal-hal seperti itu akan muncul di saat terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Ya, termasuk antara Ali dengan Muawiyah atau antara Hasan dengan Muawiyah. Kemudian orang Syiah juga meyakini bahwa yang menjadi imam setelah Hasan adalah Husain. Nah, ini juga keliru karena orang-orang Syiah meyakini imam mereka itu adalah maksum. Ya, imam mereka adalah maksum. Kalau seandainya maksum, tentu berarti tindakan Husain ini tindakan Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah adalah tindakan yang benar. Nah, kalau benar tindakannya, kenapa tidak diikuti oleh orang Syiah? Kan ini dari tindakan imam maksum demi persatuan kaum muslimin, maka Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Tentu berarti itu sudah sah karena Hasan telah memberikan wasiat itu kepada Muawiyah. Nah, mestinya kan orang Syiah menerima keputusan Hasan bin Abi Thalib. Maka di sini kelihatan oleh kita bahwa sebetulnya orang-orang Syiah itu mengakal-akali untuk menjaga berbagai bentuk penyimpang mereka. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa yang menjadi imam setelah Hasan adalah Husain. Padahal Husain tidak pernah menjadi imam kaum muslimin, tidak menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang menjadi pemimpin setelah Hasan adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, kalau seandainya maksum, berarti sikap sikap Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah adalah benar. Terus kalau seandainya itu tidak benar, berarti keyakinan mereka mengatakan imam-imam mereka itu maksum, ini terbantahkan. Berarti imam mereka tidak maksum. Nah, ini dari jawaban terhadap syubhat-syubhatnya orang Syiah yang mengatakan tentang adanya wasiat tersebut. Baik, kemudian pada tahun 352 Hijriah ini ada suatu kejadian yang sangat takjub juga, yaitu kisahnya dua orang kembar Siam. Dua orang kembar Siam yang dikirim oleh Batariqatul Arman ila Nasrid Daulah Ibn Hamdan, yaitu dikirim oleh Batariqah ini adalah ulamanya orang-orang Nasrani, mengirim kepada Nasr Daulah dua orang yang kembar Siam, rajulaini multasiqaini. Jadi dua orang kembar Siam yang sudah dewasa ini, umruhuma 25 sanah. Yaitu dua kembar Siam ini berumur 25 tahun. 25 tahun. Waltisaq fil jam. Jadi kembar Siam di sampingnya, menyamping kembarnya. Dan mereka memiliki dua perut, dua pusar, ya. Kemudian tetapi berbeda waktu lapar keduanya dan juga waktu hausnya, dan juga saat buang air mereka berbeda-beda, tidak sama. Nah, ini jadi dua orang yang kembar Siam ini lengket begitu, ya, memiliki anggota badan yang lengkap masing-masing tapi lengket. Kemudian diceritakan memiliki sifat yang berbeda, waktu makannya berbeda, waktu laparnya berbeda, minumnya berbeda juga, waktu buang kotor membuang hajat juga berbeda. Kemudian mereka juga punya tangan, dua paha, dua tangan, dan seterusnya. Kemudian wakan ahduma yamilu ila nisa. Ya, salah seorangnya itu agak memiliki sifat kewanitaan, ya. Yang lain adalah sifat laki-lakian. Nah, kemudian salah seorang dari keduanya ini meninggal. Ya, yaitu beberapa hari saudaranya yang lain hidup, yang satu hidup, satu meninggal. Tapi tidak ada, disebutkan oleh Ibnu Katsir, telah diusahakan mencari dokter yang bisa memisahkan agar yang
yang meninggal ini bisa dikubur, ya, dan untuk yang hidup ini tidak terganggu dengan saudara yang sudah meninggal. Namun tidak ada yang bisa melakukan bantuan untuk dua orang kembar siam ini, sehingga saudaranya yang meninggal ini membuat tentu busuk gitu, bau, ya, sehingga mempengaruhi saudaranya yang masih hidup nih, orang, ya, kembaran yang hidupnya. Akhirnya Wasit Daulah di sini disebutkan mengumpulkan para dokter untuk bisa memisahkan yang mati dengan yang hidup ini. Falam yaqdiru, tidak ada yang mampu. Kemudian akhirnya yang hidup pun sakit karena bau dari mayat yang meninggal di sampingnya dia, yang kembar siamnya, dan lalu dia meninggal. Ini kejadian-kejadian, keanehan-keanehan di Spanyol, saudara, itu banyak terjadi. Peristiwa itu sebagai ibrah, ya, bagi setiap masa yang Allah jadikan, ya, keanehan itu bagi mereka, ya, sebagai ibrah bagi mereka. Kemudian pada tahun 300, ya, 57 Hijriah, 357 Hijriah, itu orang Qaramithah. Qaramithah ada kelompok Batiniyah yang tadi kita sebutkan mencuri Hajar Aswad, itu menguasai daerah Damaskus, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berhaji pada tahun itu, ya, tidak dari Syam juga tidak dari Mesir. Wa'azamu ala qasdi Mesir liyamlikuha. Kemudian mereka dari Damaskus ingin menyerang Mesir, ingin menguasai daerah Mesir. Jadi Qaramithah ini yaitu kaum Batiniyah yang bengis sekali, ya, mudah menumpahkan darah, ya, bahkan menghalalkan perkara-perkara yang haram, ya. Kemudian ada kelompok lain, ketika orang Qaramithah telah menguasai Damaskus, tadi kita sebutkan tidak ada orang berani pergi haji karena mereka biasanya merampas, membunuh orang-orang yang melaksanakan syariat, ya, yang pergi berhaji. Sebenarnya telah kita ceritakan pada tahun-tahun sebelumnya dari kota Baghdad, mereka banyak membunuh jemaah haji dan merampas harta perbekalan haji tersebut. Kemudian pada tahun yang sama mereka ingin menguasai Mesir, namun kedahuluan oleh kelompok Ubaidiyun. Ubaidiyun ini adalah kelompok Batiniyah atau Daulah Fatimiyah. Sebetulnya mereka sama-sama dari sekte Syiah, cuman berbeda dari segi pemahaman yang berbeda. Walaupun keduanya juga dari sisi pahamnya Batiniyah keduanya, cuman yang ini kekuasaannya kepada keturunan tertentu, yang lain juga memiliki kekuasaan dengan garis keturunan yang berbeda. Nah, akhirnya dari situlah mulainya kekuasaan Ubaidiyah Batiniyah di Mesir, yang membangun kota Qahirah dan juga membangun Universitas Al-Azhar. Akhirnya saat itu di berbagai daerah, kata Ibnu Katsir, itu dikuasai oleh orang-orang Rafidhah. Maksudnya secara umum, kota-kota Islam besar, Damaskus, Mesir, ya, mulai dikuasai oleh orang-orang Syiah Rafidhah ini. Juga daerah Maghrib tadi, Maroko, Mesir, Irak, itu sudah mereka kuasai. Maka dalam peristiwa terjadinya ini, kalau kita lihat, itu banyak sekali negeri-negeri Islam yang lepas karena orang Qaramithah dan orang-orang Syiah Rafidhah ini atau Ubaidiyun ini lebih fokusnya kepada mencaplok negara-negara Islam, ya, yang di bawah kekuasaan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka tidak pernah menghadapi musuh-musuh di luar Islam. Dan tidak sedikit wilayah Islam di masa kekuasaan mereka yang dicaplok kembali oleh kekuasaan Romawi. Baik. Kemudian disebutkan wadzalika anna kafuran al-Ikhshidi sahibu Mesir lama mata, yaitu penguasa Mesir yang sebelumnya meninggal, ikhtala nizam, menjadi kacaulah kekuasaan di sana, wa qalat al-amwal 'ala al-jund, kurangnya gaji para tentara, maka berinisiatiflah orang-orang yang ada di Mesir untuk menulis surat kepada Mu'izzud Daulah, meminta daripadanya, yaitu pasukan lisallimu ilaihi ilai Mesir. Jadi ingin menyerahkan Mesir kepada kekuasaan Mu'izzud Daulah. Kita tahu tadi Mu'izzud Daulah adalah berakidah Rafidhah.
Kemudian farsala maulahu jauharan al-qaid fi mi'ati alf fars. Jadi kirimlah pasukan oleh Mu'izz Daulah ini 100.000 pasukan berkuda, mi'atu alfi farisin, yaitu 100.000 pasukan berkuda. Famalakaha wa nazala maudi'a taharah, ya. Jadi akhirnya dia menguasai Mesir, kemudian ya membangun istana Imarah lil Mu'izz di sana, dan dikenal dengan sampai sekarang nama Al-Qasraini, ya. Kemudian di situ mulai berkhutbah, ya, untuk Bani Abbasiyah. Kemudian mereka disuruh memakai pakaian hitam dan orang-orang berkhutbah memakai pakaian putih. Kemudian untuk di khutbah harus diucapkan selawat yang sesuai dengan keyakinan orang Syiah. Jadi disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Murtada. Ya, di sini sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Murtada wa ala Fatimah Batul wa ala Hasan wa Husain sibtai Rasul wa shalli ala imati abail amil mu'minin al-mu'izz billah wa dzal kulli fi Sya'ban sana 58. Jadi pada tahun 358 Hijriah ini terjadi. Mulailah dalam berbagai ritual ibadah dan ibadah dicampur dengan keyakinan Syiah. Pada bulan Rabiul Akhir tahun 359 Hijriah mulai ditambah azan di Mesir tuh. Mulai ditambah azan Mesir sesuai dengan agama orang Syiah, yaitu menambah dengan hayya ala khairil amal. Jadi kalau kita dengar azannya orang Iran itu, ya, bisa didengar baik di TV maupun di radio, bisa dengar, yaitu mereka akan menambah nanti yaitu lafaz-lafaz azannya, ya. Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah nanti dikatakan asyhadu anna Aliya waliyullah. Baik, setelah hayya 'alas shalah nanti diganti dengan hayya 'ala khairil amal, ya. Kemudian yang membangun Masjid Al-Azhar, ya, pada tahun 359 Hijriah ini. Kemudian pada tahun 359 Hijriah juga terjadi di Irak, yaitu Kaukabun Azim adha'at minhu dunya. Munculnya bintang yang sangat besar, ya, menerangi dunia, gitu maksudnya. Bintang, ya. Hatta saraka anu syi'a syams. Bintang itu seperti cahaya matahari. Nah, ini belum ada, kan? Belum ada di antara kita menyaksikan ini. Belum ada peristiwa ini terjadi di zaman kita. Di zaman itu, di tahun 359 Hijriah itu terjadi di Baghdad bintang ini. Ini menunjukkan, ya, dalam sepanjang sejarah kita melihat banyaknya kekuasaan-kekuasaan Allah yang membuat manusia terkagum dan melakukan introspeksi diri lah. Itu Allah Maha Kuasa dengan segala kondisi itu, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi kelaparan, musibah segala macam dialami oleh manusia, dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di angkasa luar sana bermacam-macam, sehingga kadang-kadang terlihat nyata dari bumi, seperti yang terjadi pada tahun 359 Hijriah ini, yaitu ada bintang yang sangat besar, terlihat cahayanya seperti matahari, ya. Wa sami'a ba'da inqidadihi sautun qaradis syadid. Setelah bintang itu hilang, terdengar suara yang sangat dahsyat seperti petir. Ya, seperti petir yang keras, dahsyat. Ya. Setelah bintang itu menghilang. Taib. Kita lihat semakin hari mazhab orang Syiah Rafidhah semakin berkembang sampai pada tahun 360 Hijriah, itu mulai pula di Damaskus ditambah azan dengan hayya 'ala khairil amal. Ya. Dengan perintah dari Ja'far bin Falah, yaitu wakil dari Al-Mu'izz billah, ya, dan walam yajsir ahadun ala mukhalafati. Tidak ada yang berani menolaknya. Karena, ya, kalau siapa menolak dibunuh, pasti, ya, dihukum langsung oleh mereka. Baik, kemudian ada peristiwa lagi, yaitu tentang
pengangkatan Muhammad bin Umi Syaiban menjadi qadhi. Ini suatu ibrah juga. Pada tahun 363 Hijriah itu Al-Muti' lillah mengangkat sebagai qadhi Mahkamah Agung, yaitu kalau kita atau ya sebagai kepala MA-nya namanya Abul Hasan Muhammad bin Abi Umi Syaiban, Ibnu Umi Syaiban Al-Hashimi. Jadi orang Hashim dari keturunan Hashimiyah. Setelah dia lama menolak, tidak mau, tetapi dia membuat syarat untuk dirinya. Dia mau menjadi qadhi, menjabat jabatan tinggi ini adalah sebagai Mahkamah Agung ini. Ala yartazak alal qada. Pertama, dia tidak mau menerima gaji. Ya, tidak mau menerima gaji. Kemudian dan juga tidak mau menerima hadiah. Tidak mau menerima hadiah, tidak menerima gaji. Dia mau memegang jabatan itu. Nah, ini kita lihat ya, kezuhudan para ulama yang pada awalnya dia menolak sekali, namun karena khalifah tetap memaksanya, dia membuat syarat. Pertama, dia tidak boleh digaji, yang kedua dia tidak boleh beri hadiah. Kemudian wala yashfa' ilaihi bima yukhalifu syar', dan tidak boleh adanya rekomendasi terhadap pelanggaran syariat. Orang yang melanggar hukum dengan hukum syariat tidak ada boleh diberi rekomendasi meringankan hukuman. Tidak menerima artinya tawaran-tawaran dalam meringankan hukuman. Kemudian dia menentukan untuk sekretarisnya, pencatat ya itu gajinya 300 dirham. Kemudian untuk pengawalnya 150 dirham. Kemudian untuk walil arid ala babihi mi'ah, kemudian yang menyambut tamu yaitu 100 dirham. Wali khazin diwan, dan penyimpan arsip itu gajinya itu adalah 600. Nah, ini dia sendiri tidak menerima, tapi dia memberikan gaji untuk pejabat-pejabat ini agar tidak curang dalam melakukan jabatan mereka, tidak melalaikan tugas-tugas mereka. Dia menentukan gaji setiap pejabat-pejabat yang dia bawah dia, yaitu mulai dari sekretarisnya, kemudian pengawalnya, kemudian yang penyambut tamunya, ya kalau kita mungkin kepala rumah tangganya gitu ya. Kemudian juga untuk penyimpan arsip, ya. Nah, itu ditulis, diminta dicatat oleh khalifah. Wa hadza Mahidu Abdullah Fadl Muti' lillah Amirul Mukminin ila Muhammad. Jadi ditulis oleh khalifah dengan syarat-syarat itu kepada dia. Ya, baru dia mau menjadi qadhi. Nah, ini betapa kita lihat kadang-kadang seorang ulama dengan menjaga agamanya luar biasa, ya, untuk bagaimana dia betul-betul menjauhi segala syubhat-syubhat, dan bagaimana dia ketika melaksanakan sebuah tugas itu terbebas dari tekanan-tekanan, ya, sehingga dia betul-betul menjalankan sesuai dengan tuntunan agama dan tuntutan keadilan, sehingga dia pun tidak mau digaji dan tidak mau menerima hadiah. Kemudian juga tidak menerima artinya rekomendasi untuk meringankan hukuman. Nah, disebutkan di sini wilayah yang dipegang untuk menjadi qadhi ini bukan sedikit. Ya, disebutkan di sini ya, hina da'u ila ma tawallahu min qada' min ahli Madinatus Salam. Jadi dia pertama yaitu yang dia itu menentukan kepala qadhi di daerah-daerah yang di daerah kekuasaannya yang menjadi kepala qadhinya dia adalah kota Baghdad. Ya, kemudian jadi Baghdad seluruhnya, baik Madinatul Mansur, kemudian juga disebut sini Madinah Syarqiyah min janib syarqi wal janib gharbi, baik timur dan juga utara, daerah Kufa, kemudian Wawasid, Qarhi, Furat, Dajlah, Tariqul Khurasan, Hulwan. Ini banyak sekali, Diyar Mudar, Diyar Rabi'ah, Diyar Bakr, Musil, Haramain. Haramain ini adalah Makkah, Madinah, Hijaz, wal Yaman, wa Damaskus, wal Himis. Ini Himis daerah Palestina. Kemudian Awas wa Mesir, Iskandaria, kemudian juga Palestina, Urdun, dan amal kullaha ma yajri min dzalika min al-isyraf ala ma yakhtaruhu li naqabati min al-Abbasiyin. Nah, dialah yang berhak menentukan wakil-wakilnya di setiap kota itu. Dia memilih sendiri qadhi ini, ya. Kemudian wa maqalu iyahu min al-qada' al-qudha wa tasaffaha ahwal al-hukam. Jadi dia menjadi kepala hakim agung ini, dan dia yang mengoreksi berbagai kebijakan para pemerintahan daerah. Wa isyara ala majara ala amril hukam fi sa'ir nawahi wal amsar. Dialah yang mengawasi berbagai penguasa-penguasa di perwakilan di daerah-daerah dan di kota-kota yang disebut tersebut, ya.
Kemudian disebutkan di sini istilah qadil qudha itu disebutkan ya adalah untuk qadhi yang hakim agung ini, dan kemudian di bawahnya ada hakim-hakim. Nah, hakim-hakim perwakilan di berbagai, kalau kita mungkin ya di setiap provinsi. Nah, dia adalah hakim agung ini yang menentukan berbagai pemilihan hakim-hakim di daerah-daerah tersebut. Baik. Kemudian disebutkan juga di sini dia mengambil penuh segala kebijakan-kebijakan di sini. Wa amru bittaqwa fa innahal jannah waqiya liyaj'al kitab Allah fi kulli ma yanfi ru'yatahu. Di sini dia memberikan syarat-syarat kebijakan-kebijakan setelah dia diangkat, memiliki tugas-tugas sebenarnya disebutkan tadi, mengawasi berbagai kebijakan-kebijakan ya yang dilakukan oleh berbagai pemerintah-pemerintah daerah ya. Kemudian dialah yang mengambil berbagai yang merekomendasi pejabat-pejabat yang bisa diangkat ya. Kemudian setelah itu al-muti' lillah memberikan wasiat untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya, itulah al-junnatul waqiyah, adalah tameng yang kuat ya. Kemudian ia menjadikan kitab Allah fi kulli ma ya'mal fihi, jadi dia hendaklah menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangannya ya, dan sebagai pedoman hukumnya ya. Wa imaduhu alladhi ya'tamidu alaihi, sebagai tonggak yang dia pegang, artinya pokok yang jadi pegangan yang utama dalam menentukan hukum. Wa intakhadhu sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaran yaqsiduhu, menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai tujuannya ya. Wa mithalan yattabi'uhu, ya, menjadikan qudwa. Wa ira'il ijma', kemudian juga harus dia memperhatikan ijma' ya. Kemudian yaktabi amatul rasyidin, menjadikan para sahabat-sahabat Nabi SAW sebutama khulafa rasyidin sebagai tauladannya. Wa yu'mal ijtihadu fima la yujad fi kitabul wala sunnah wala ijma', dan hendaknya dia berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak ada nas sharih dari Al-Qur'an dan Sunnah ataupun ijma'. Wa aidan majlisahu may yastadhhar bi ilmihi wa ra'yihi, jadi dia boleh mengundang orang-orang yang dia butuhkan untuk menjadi nasihatnya, memberi pendapat-pendapatnya. Wa isawi bainal khasmaini idza taqaddama ilai fi lahdati wa lafzi wa yuafi kull minhuma min insafihi wa adlihi. Ini adalah harapan-harapan yang ditulis oleh al-muti'u lillah kepada qadhi ini ya, agar dia memberikan keadilan di antara orang dua yang berselisih ya, dan memberikan keduanya mendapatkan keadilannya. Hatta yaman dhaif hifahu, jadi orang lemah pun ya tidak cemas dengan kezalimannya. Wa asul qawi min mailihi, dan juga orang yang terhormat juga tidak mengharapkan akan pembelaannya. Nah. Wa amaru an yushrifa ala awanihi wa ashabihi wa man ya'tamid alaihi min umanaihi wa asbabihi israfan yamna'u min at-takhati ila as-sira al-mahdhura. Jadi dia harus benar-benar mengawasi sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dia menjadi kepercayaannya ya, dan juga memberikan pengawasan jangan sampai melewati garis-garis yang telah digaris dalam ketentuan-ketentuan ya. Kemudian qultu kana khulafa yuwaluna al-qadi al-muqim bi baladihim al-qudha bi jami' aqalim. Di sini Al-Katsir menjelaskan bahwa para khalifah-khalifah sebelum mengangkat qadhi yang yang berada di daerah masing-masing itu disebut qadhi-qadhi ya. Kemudian mereka itu di bawah kekuasaan qadhi agung ini, kata Al-Katsir. Summa yastanibul qadhi man tatahu amrahu min yasha' fi kulli iklim. Dari qadhi agung ini, dari hakim agung ini baru ditunjuk hakim-hakim lain di setiap daerah yang di bawah pengawasan dia. Walihada yulaqab qadil qudah, karena itu disebut dengan istilah qadil qudah. Jadi qadhi hakim agung tersebut ya dengan qadhi qudah. Wala yulaqab bihi illa man huwa bihadhihi sifah. Tidaklah mendapat gelar ini qadil qudah ini qadil qudah tersebut kecuali orang yang kedudukannya adalah hakim agung yang tadi di pusat kekhalifahan, pemerintahan kekhalifahan, kemudian dia benar-benar menguasai, mengendalikan semua keadilan dan hukum-hukum yang berjalan di berbagai wilayah. Tapi istilah qadil qudah adalah sesuatu yang dicelah dalam sunnah Rasulullah, diharamkan qadil qudah, istilah ini ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menggunakan istilah
qadil qudah tersebut, ya. Baik, kemudian setelah itu pada tahun ya apa namanya pada tahun 363 Hijriah ini, yaitu al-muti'u lillah, terjadi ada stroke, ya, ada penyakit stroke, kemudian dia tidak bisa berbicara, maka dia memanggil hajib. Hajib ini artinya adalah, ya, kalau di kita hajib itu asisten, ya, asisten Izzud Daulah, ya, Subaktikin, untuk memecat dirinya dan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya At-Ta'i lillah. Jadi pada tahun 363 Hijriah ini meninggallah Al-Muti'u lillah, kemudian kekuasaan diserahkan kepada anaknya setelah dia sakit sebelumnya, itu sakit stroke, kemudian diserahkan kekuasaan padanya dengan At-Ta'i'u lillah. Jadi gelar khalifah sebelumnya At-Ta'i'u lillah. Kemudian diangkatlah At-Ta'i'u lillah pada hari Rabu, ya, tanggal 13 Zulqa'dah tahun 363 Hijriah. Maka masa pemerintahan Al-Muti'u lillah sekitar 29 tahun dan berapa bulan, ya. Kemudian tadi Hakim Agung tadi yang membuat surat SK-nya bahwa dia diberhentikan jadi khalifah, kemudian diangkatnya menjadi anaknya sebagai khalifah berganti dia. Baik, kemudian setelah wasara ba'da khalqihi yusamma Syekhul Fadil. Setelah dia dipecat ini Al-Muti'u lillah ini, setelah diturunkan ke jabatannya karena sakit, maka digarailah dia dengan Al-Syekhul Fadil. Berkata Imam Zahabi, wa kana Muti' wa ibnuhu mustad'afina ma'a Bani Buwaih. Az-Zahabi menjelaskan Al-Muti'u dan anak At-Ta'i'u lillah itu tidak terlalu, ya, lemah di hadapan daripada pengawal-pengawal pribadi atau dari asisten-asistennya. Walam yazal amru khulafa fi dha'fin ila an yastakha muttaqi billah al-muktafi lillah. Jadi kata Zahabi, kekuasaan Bani Abbasiyah itu semakin lemah, ya, dikuasai oleh Bani Buwaihi ini sampai di masa Khalifah al-Muktafi lillah. Kemudian dia kembali fansalaha amrul khilafah qalilan. Jadi ada perbaikan di kekuasaan Bani Abbasiyah sedikit, ya. Wa kanat dassat khilafatu li Bani Ubaid Rafidah bi Mesir amtan. Kemudian juga disebutkan bahwa kekuasaan orang-orang Syiah Rafidah di Mesir, ya, lebih kuat, wa kalimatun anfadh, mereka lebih berkuasa. Wa mamlakatun tunatih mamlakatul Abbasiyin fi waqtihim. Jadi di mana kekuasaan Bani Ubaidiyah yang ada di Mesir ini termasuk yang selalu mengganggu dan berupaya melenyapkan, menghilangkan kekuasaan Bani Abbasiyah. Wa kharra Muti' ila Wasit ma waladihi famata fi Muharram sana 64. Kemudian Al-Muti'u lillah keluar bersama anaknya ke kota Al-Wasit, kota Wasit namanya, kemudian meninggal di sana pada bulan Muharram tahun 364 Hijriah, ya. Kemudian di sini ada suatu ungkapan yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi, nukir oleh Imam As-Suyuti, menyebutkan ada Ibnu Syahin mengatakan khala nafsahu ghairu mukrahin fi ma sah indi. Jadi Al-Muti'u lillah turun dari jabatan sebagai khalifah bukan karena ada paksaan. Kemudian juga dia nukil perkataan, ya, Muti'u lillah, aku mendengar guruku Ibnu Mani'. Jadi Muti'u lillah ini pernah menyebutkan, ya, aku mendengar guruku Ibnu Mani'. Ibnu Mani' mendengar Imam Ahmad berkata, idza mata asdiqa'ur rajul dhullah. Apabila sahabat-sahabat seseorang meninggal, dia akan menjadi lemah, menjadi hina. Dan hikmah yang dinukil daripada perkataan Al-Muti'u lillah. Itulah yang dapat kita bahas tentang kekuasaan Muti'u lillah, ya, beberapa kejadian-kejadian penting di masa kekuasaannya dia, ya. Tetapi di sini kelihatan ada beberapa hal. Yang pertama adalah semakin banyaknya berbagai kelompok-kelompok yang menguasai wilayah Islam itu, terutama adalah kekuasaan dari kelompok Syiah Rafidah, terutama dari Bani Ubaidiyah yang ada di Mesir, dan juga Al-Qaramitah yang ada di daerah Maghrib dan juga daerah Syam,
ya Maroko, Syam, dan juga di daerah Baghdad. Taib. Maka nanti akan berpengaruh ini dalam berikut-berikutnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah dan juga kelemahan umat Islam dalam menghadapi umat-umat lain, terutama ada pasukan Romawi yang selalu mencekoki dan merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh para khalifah-khalifah sebelumnya. Intinya adalah kelemahan umat Islam semakin lemah apabila banyaknya sekte-sekte paham-paham yang membuat mereka semakin lemah di hadapan musuh-musuh. Maka kelemahan umat Islam itu bukan dari sisi angkatan perangnya, yang utama adalah adanya kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang dari Islam ini yang akan melemahkan Islam di hadapan musuh-musuh Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan. Untuk kesempatan pertama, kami berikan waktu bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, silahkan. Membacakan dari Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di minggu-minggu ini sedang dibicarakan berkaitan dengan salah satu ormas yang melanggar peraturan dari pemerintah berkaitan dengan peraturan untuk menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Akan tetapi kelompok tersebut seolah-olah besar dan kuat sehingga seperti bisa menandingi pemerintah dengan kekuatan mereka. Nah, bagaimana sikap kaum muslimin? Apakah ikutan mencaci kelompok tersebut, membicarakannya, atau berdiam saja? Silakan. Baik, melihat kondisi saat ini, adanya sebagian dari kaum muslimin yang melakukan sikap-sikap yang kurang terpuji dalam kondisi yang sedang perlu kerjasama kita dengan penguasa pemerintah untuk meredahkan, memperbaiki kondisi. Mestinya kita mendukung hal itu, tidak memaksakan ego kita atau ego ormas kita. Itu nasihat dulu untuk mereka-mereka ini, bahwa kebaikan itu adalah dengan kita tetap memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan oleh para ulama dalam berfatwa tentang kondisi dengan COVID-19 atau adanya wabah ini. Mestinya kita mendukung bersama-sama demi keselamatan kita dan juga orang lain. Itu yang pertama. Karena kita harus ingat bahwa risiko-risiko yang kita timbulkan bila membawa pada bahaya pada orang lain, maka kita adalah bukan mendapat pahala dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kita, tetapi malah sebaliknya kita adalah sebagai penyebab orang terjerumus ke dalam kebinasaan. Maka itu adalah bagian dosa jariah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu hadis Rasulullah SAW ketika menegaskan dalam masalah wabah itu adalah sangat tegas. Jika kalian dari suatu daerah jangan keluar, jika kalian di suatu daerah terjadi wabah jangan keluar daerah tersebut, jika kalian di daerah lain jangan muncul di daerah tersebut. Ini satu kaidah yang umum diambil oleh para ulama dalam menyikapi wabah yang menular seperti ini. Nah, sekarang sudah ada ketentuan-ketentuan baik secara internasional maupun nasional dari badan-badan kesehatan, dari berbagai tim, dari berbagai petugas gugus yang telah memberikan pedoman-pedoman. Nah, maka kita dalam aktivitas harus memperhatikan hal itu, apapun aktivitas kita, baik aktivitas ibadah atau ritual-ritual ibadah ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi, mesti memperhatikan hal itu. Itu yang pertama. Karena hal ini tidak bertentangan dengan agama kita. Maka selama aturan-aturan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah mendukung keselamatan, kebaikan untuk warga negara, wajib kita dukung, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan mengikuti ajaran agama kita. Bahkan ada tuntunan dalam agama kita untuk melakukan hal itu. Apalagi ditambah dengan ada kebijakan, maka ada kewajiban yang berlipat yang harus kita taati dalam hal ini.
Kemudian bagi kaum muslimin yang lain, tidak perlu menambah ricuh suasana, tidak perlu menambah semakin keruh suasana. Maka yang paling aman di saat terjadinya fitnah, adanya keraguan, adanya kerancuan, adanya kericuhan, yang paling aman adalah menahan mulut, baik pemerintah maupun kelompok lain ataupun ormas itu. Tahan mulut. Karena bila mulut ini berbicara, akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyentil, yang mengusik, yang mengganggu, akan semakin menambah persoalan, semakin menambah rasa keangkuhan, semakin menambah rasa kecemburuan, semakin menambah rasa kemarahan. Maka dalam kondisi saat ini, saya berharap semua pihak, baik dari pihak-pihak penegak hukum, pihak-pihak yang pro dengan ormas, ataupun yang anti dengan ormas tersebut, menahan diri. Menahan diri dari berbicara. Lakukan proses yang baik, lakukan negosiasi yang baik. Karena hal ini tidak, walaupun kita saling mengajukan ego masing-masing, tidak akan menemukan solusi yang terbaik. Mereka adalah warga negara. Mereka juga adalah pemerintah yang harus kita hargai. Semuanya kita sama-sama ingin kebaikan. Maka oleh sebab itu dalam kondisi saat ini adalah serahkan persoalan ini pada penegak hukum, dan penegak hukum harus menjelaskan dengan baik dan tidak perlu mengekspos kebijakan-kebijakan tersebut, dan laksanakan yang profesional dan profesional dan dengan adil dan tidak menambah-nambah sesuatu yang tidak ada hukumnya. Nah, itu yang penting bagi kita. Karena memberikan maaf dalam sebuah sikap, ya, itu adalah telah banyak dalam pelajaran sejarah kita lihatkan bahwa seorang pemimpin itu ketika maaf yang sangat berarti itulah ketika seseorang mampu balas dendam, mampu memberikan hukuman dan dia itu diberikan maaf, ini akan sangat berefek jera bagi dulu untuk merubah sebuah sikap yang menentang hukum, yang melawan hukum. Maka oleh sebab itu, dalam kondisi saat sekarang ini, yang penting kita lakukan bersama adalah menahan mengomentari, ya, di media sosial, di TV, termasuk para TV-TV nasional, para media-media, tidak perlu memfollow up dan memanas-manasi suasana, meminta komentar dari sini, meminta komentar dari sini, dan komentar-komentar ini akan menambahkan simpang siurnya berita dan terjadi pro kontra dan akan semakin membuat kerancuan dalam masalah ini, menimbulkan suasana yang tidak akan kondusif. Maka oleh sebab itu hendaknya stasiun televisi tidak mestinya memancing terjadinya bantah-membantahan dalam hal suasana seperti ini, tapi adalah meredam suasana yang ada, ya, memberikan ketenangan kepada masyarakat. Sekarang ini banyak juga media-media yang dengan untuk meningkatkan ratingnya, dia jadikan topik ini sebagai topik yang lagi panas, kemudian dipanas-panasi sehingga menjadi bahasan-bahasan yang tidak terputus. Maka oleh sebab itu, demi tenangnya bangsa ini, mari kita maju ke depan bersama-sama, putus mata rantai-rantai yang akan membawa kericuan, keributan. Ya, hadapi persoalan itu dengan cara diskusi-diskusi yang sehat, pikiran-pikiran yang tenang. Karena kalau kita dalam menghadapi dengan saling emosional, maka omongan kesimpulan-kesimpulan akhir adalah sesuatu yang tidak akan membawa kebaikan untuk kita bersama. Demikian nasihat ana, agar kita menahan diri, baik yang pro yang kontra, menahan diri. Baik penguasa juga demikian, jangan buat statement-statement yang menimbulkan suasana-suasana yang memancing untuk terjadinya hal-hal yang kurang baik di tengah masyarakat kita. Hadapi dengan cara profesional, dengan tenang, ya, tidak terada indikasi-indikasinya intimidasi, adanya ketidakadilan, tetapi lakukan dengan cara-cara yang terbuka, ya, transparan, dan tenangkan semua pihak. Itulah harusnya kita sebagai orang-orang yang berada di jalan hukum. Penguasa itu adalah menaungi masyarakatnya, memberikan ketenangan masyarakatnya, bukan mengadu domba antar semua masyarakat, ya, tetapi adalah menenangkan, memberikan kepastian hukum yang baik, memberikan ketenangan, ya, baik memberikan kemudahan-kemudahan, baik untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting, ya, itu diberikan solusi-solusi. Nah, jika terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran, disikapi dengan cara jangan dengan berlebihan, tapi berikan kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi, sehingga hal yang sama tidak terjadi untuk yang akan datang, kemudian sebagai pembelajaran bagi yang lainnya. Demikian, intinya adalah mari semua kita tidak menanggapi hal ini dalam bentuk tulisan, dalam bentuk media sosial kita, menyalahkan ini, mengomentari ini, apalagi men-share tanggapan-tanggapan daripada setiap pihak yang sedang ada kisruh, ya. Hentikan hal itu. Saya lihat hal ini akan sangat efektif untuk untuk menyelamatkan diri kita, terutama dari jatuh ke dalam sikap adu domba, membawa dosa, menyebarkan berita yang tidak valid, atau menyebarkan berita yang memang benar tapi akan menimbulkan efek yang akan tidak baik tengah masyarakat kita. Maka hal ini lebih baik untuk kita simpan dan kita tahan diri kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih pada Ustadz yang telah menjawab
pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami, bertanya langsung via telepon, silahkan. Halo? Halo? Halo, Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana? Ya, dengan hamba Allah di Makassar Ustaz. Silahkan pertanyaannya langsung saja. Ya, ini, apakah betul waktu penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu Ustaz, waktu Adam alaihissalam diciptakan, apakah betul Nabi Adam alaihissalam itu melihat nama Nabi Muhammad tertulis di ars? Apakah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat memang sudah ada di zaman Nabi Adam, Ustaz? Ya. Itu saja Ustaz, ya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Riwayat ini ada riwayat yang dhaif, yang itu salah satu dalil orang yang menyebutkan bahwa Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat yang tidak sahih hal seperti itu. Karena setiap nabi itu adalah dia bersaksi dengan kenabiannya, ya, bukan kenabian Muhammad SAW. Tapi ada ayat, seandainya mereka masih hidup dan kemudian Nabi Muhammad diutus, lalu mereka wajib beriman dengan Muhammad, iya, ya. Nah, riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, ya, bahwa umpamanya nama Rasulullah terlihat diaras oleh Adam saat itu, ya. Riwayat yang dhaif yang tidak bisa jadi pegangan dalil, ya. Ini bukan berarti tidak mulianya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang termulia dari semua anak Adam, ya, dan hamba Allah yang paling mulia dari antara makhluk semuanya. Jadi beda antara berpegang dengan sebuah hadis. Tapi hadis itu disalahgunakan oleh orang, menunjukkan mereka mengatakan bahwa sebab diterimanya taubat Nabi Adam karena dia bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu diantara yang menjadikan dasar mereka hal itu. Mereka jadikan hadis tersebut. Kemudian, kerasulan Rasulullah SAW itu adalah, yaitu secara fakta setelah dia lahir. Dia itu baru menjadi rasul setelah dia beri wahyu. Adapun yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz, ya, semenjak Adam diciptakan, itu Nabi Ibrahim pun setelah di dalam Lauh Mahfuz memang sudah tercatat akan menjadi nabi, betul. Tapi belum menjadi nabi secara fakta, kenyataannya belum. Memang semua yang akan terjadi di alam ini sudah ada dicatat di Lauh Mahfuz. Jadi bedakan antara wujud aini dengan wujud kitabi. Ketentuan takdirnya ada, tapi wujudnya, faktanya belum. Di saat Nabi Adam, Nabi Muhammad belum menjadi rasul, bahkan belum lahir. Itu wujudnya hanyalah wujud kitabi, ketentuan secara takdir memang ada di Lauh Mahfuz. Nabi Ibrahim juga sudah dicatat akan menjadi rasul, ya, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala hal seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi pemahaman kita tentang apa yang akan terjadi itu memang sudah tercatat semua. Kelahiran kita, kondisi kita, iman dan kufurnya kita, semua sudah ada di Lauh Mahfuz. Allah sudah tahu itu semua, sudah tercatat semua. Tapi wujudnya wujud kitabi, wujud dalam bentuk tertulis, bukan wujud dalam bentuk sudah menjadi fakta dan sudah terjadi, belum. Itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dalam iman kepada takdir itu ada tingkatannya. Pertama, Alkitabah. Allah mencatat semua takdir-takdir makhluk yang akan terjadi di alam ini sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah Masyiah namanya. Ya, pertama kita ilmu. Allah mengetahui. Pertama ilmu dulu. Allah mengetahui semua apa yang akan terjadi dalam alam ini sampai hari kiamat. Allah tahu semua. Kemudian Allah menyuruh, ya, kalam untuk menulis, dan Allah telah mencatat itu semua di Lauh Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah berkehendak. Nah, wujud yang ada tercatat di Lauh Mahfuz, apa yang ada dari ilmu Allah ini baru terjadi secara fakta bila adanya masyiah wal khalq, adanya masyiah, kehendak Allah, terjadinya hal itu, dan kemudian diciptakan Allah. Jadi makanya tingkat kita beriman dengan takdir itu ada al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menjawab pertanyaan yang telah masuk. Selanjutnya kami himbau untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini hendaknya berkesesuaian dengan apa yang telah Ustadz sampaikan. Kami tunggu kembali telepon yang kedua. Halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana? dari hamba Allah di Lampung. Silahkan Ibu, pertanyaannya langsung. Ustaz, izin bertanya, apakah kisah Abu Nawas itu beneran ada Ustaz? Apakah bagaimana kisah Abu Nawas itu sebenarnya? Apakah ada hadis-hadisnya atau ada kebenaran dari kisah tersebut? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, silakan Ustadz.
Kisah Abu Nawas adalah dongeng-dongeng yang dibuat sebetulnya. Ya, kisah Abu Nawas itu adalah cerita-cerita hiburan, ya sebagaimana cerita-cerita yang dongeng yang ada di Indonesia, seperti Maling Kundang dan seterusnya. Itu yang saya ketahui tentang Abu Nawas ini, ya. Ya, faktanya bagaimana Abu Nawas, saya tidak mendalami tentang Abu Nawas. Secara umum, ya, kisah-kisah yang ada, jika sesuai dengan tuntunan Islam, kita bukan bergantung kepada kisahnya. Kisah itu perlu dipastikan benar atau tidaknya. Ya, tetapi kita jika ada nilai-nilai pesan moralnya dalam kisah itu, yang harus kita jadikan pegangan adalah nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana umpamanya cerita tentang Maling Kundang, itu ada cerita anak yang durhaka. Itu ceritanya kan dongeng, itu tidak benar, tidak nyata sama sekali itu. Ya, maka yang perlu kita tegaskan adalah berbaik dengan birrul walidain, ya penting kita jelaskan. Namun ketika kita membahas birrul walidain, tidak perlu ditambah dengan bumbu-bumbu cita-cita yang tidak ada faktanya. Jadi buat cerita-cerita ini tidak baik, karena kebenaran tidak boleh didukung dengan kebohongan, tapi harus dengan dalil-dalil yang pasti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami angkat kembali, silahkan untuk telepon yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ya, Bapak? Di mana? Abu Sifa di Bekasi. Silahkan pertanyaannya ya. Ya, afwan Ustaz, Ana mau tanya tadi yang dijelaskan dengan makna al-masyiah sama al-falak ya. Ana tadi lupa gitu. Bisa mohon pencerahannya Ustaz, itu aja. Ya. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tadi adalah tingkatkan beriman pada takdir itu Allah mengetahui segala apa yang berlaku di alam ini, baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Kemudian perbuatan makhluk itu dicatat oleh Allah SWT apa yang akan dialami semua makhluk. Ya, semua ciptaan Allah SWT sampai hari kiamat ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian masyiah. Masyiah ini jadi adalah Allah berkehendak menciptakan apa yang sudah Allah takdirkan secara tulisan, yang sudah Allah ketahui dan kemudian ditulis di Lauh Mahfuz. Maka masyiah ini Allah berkehendak. Contohnya kita sudah ada, sudah ditakdirkan Allah akan lahir ke dunia ini. Cuman masyiah Allah untuk kita terjadinya kapan kita? Ya setelah kita lahir, pada tanggal waktu kita lahir kan gitu. Maka Allah bermasyiah seperti itu, sesuai dengan kehendak Allah, dan itu sesuai dengan takdir Allah semua. Jadi makanya kita tidak lahir sama lahir dengan orang tua kita kan? Nggak sama-sama lahir kita. Orang tua kita tidak sama lahir dengan kakek kita. Ya, orang tua kita lahir setelah kakek kita lahir kan gitu. Maka sesuai dengan ketentuan itu Allah hendak masyiahnya. Ya, pada tahun sekian Allah berkehendak untuk terjadi peristiwa-peristiwa ini. Itu Allah berkehendak. Ya, setelah masyiah baru Allah ciptakan. Allah ciptakan sesuai dengan masyiah Allah SWT. Si fulan akan lahir pada sekian, ini apa bentuknya, bagaimana wajahnya, berapa rezeki, semua itu adalah khalq, Allah ciptakan. Jadi wujudnya kita secara aini, secara nyata, fakta, ya, baru setelah adanya kehendak Allah dan menciptakan kita, baru kita ada. Walaupun secara ilmu Allah, secara kitabahnya, secara tulisan sudah ada di Lauh Mahfuz bahwa kita akan lahir ke dunia ini. Tapi kita belum lahir ke dunia ini di masa Nabi Adam, belum ada, kemudian masa Nabi Muhammad juga belum lahir kita. Kita lahirnya sesuai dengan masyiah Allah kapan kita datang muncul di dunia ini. Nah itu maksudnya masyiah. Jadi masyiah tingkat kehendak Allah untuk terjadinya apa yang Allah takdirkan di dalam Lauh Mahfuz itu. Kemudian setelah masyiah Allah kehendaki, ciptakan, Allah ciptakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud hubungan. Maka dalam beriman kepada takdir ada istilahnya qada, ada qadar. Nah, ulama menjelaskan al-qada adalah tingkatan yang dua tadi. Ilmi wal kitabah. Ilmu Allah dan catatan takdir makhluk. Itu qada. Al-qadar, itu al-qadar. Al-qadar. Itu qadar, ketentuan. Ya. Kemudian al-qada adalah takdir tadi menjadi nyata, itu al-qada. Selesai diciptakan Allah. Itu berhubungan dengan masyiah dan khalq. Nah, ini pembagiannya dicontohkan oleh para ulama adalah untuk memahami takdir ini. Ketika seseorang mau menjahit baju, dia pergi ke tukang jahit, maka tukang jahit akan mengukur berapa panjang lengannya, berapa ukuran tubuhnya, berapa panjang badannya. Nah, kalau celana berapa panjangnya diukur. Nah, itu namanya al-qadar dulu. Diukur, ini qadar istilahnya. Ya, ini pemahaman
antara qadar. Kemudian setelah diukurnya pakaian tadi, dijahitnya pakaian tadi sesuai dengan ukuran badan orang yang memiliki pakaian tersebut, itu setelah selesai disebut al-qadha, selesai. Nah, ini tingkatan dalam beriman kepada takdir. Nah, memang wujudnya Rasulullah itu sudah ada belum? Setelah Adam diciptakan. Wujudnya secara ilmu Allah dan kitab dalam mahfuz menjadi Rasul, iya. Tapi apakah dia sudah menjadi Rasul secara fakta? Belum. Setelah dia lahir ke dunia, kemudian Rasulullah SAW tumbuh, besar, berumur 40 tahun, baru di situ dia menjadi Rasul. Baru setelah Rasulullah lahir, baru menjadi Rasul. Nah, jadi faktanya Rasulullah SAW itu menjadi Rasul sesuai dengan takdir Allah adalah setelah dia diberi wahyu dalam bentuk faktanya. Secara ilmu dan kitabah, semuanya sudah ada dalam takdir Allah dalam mahfuz. Iya. Maka wujudnya berbeda. Wujud di sana, wujud yang ada dalam takdir lauh mahfuz bukan sama dengan wujud setelah Allah berkehendak menciptakan dan terjadi secara wujudnya secara nyata di alam. Nah, itu berbeda antara wujud itu. Nah, sama dengan kita melihat ya, wujud ini sebetulnya banyak salah paham orang ya, sehingga menganggap wa Adam itu bertawasul dengan Nabi SAW. Ini juga bukan salahnya bertawasul dengan doa Rasulullah ketika Rasul masih hidup, itu bolehkan. Tapi yang dipersoalan adalah adanya orang meminta-minta kepada Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Ini jelas suatu perbuatan syirik, meminta kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Waktu hidupnya Rasulullah SAW, boleh seseorang datang ke Rasulullah SAW meminta doakan. Itu jelas ya. Atau nanti di akhir kelak ketika Rasulullah juga dibangkit, manusia juga dibangkit, di padang mahsyar mereka mendatangi para rasul, di antara Rasulullah terakhir dari Rasulullah SAW untuk mereka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Tapi persoalan kita bukan membahas masalah tawasul ataupun kemuliaan Rasulullah. Rasulullah adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah SWT. Yang dipersoalan tadi yang ditanyakan adalah masalah yaitu Adam melihat ada tulisan itu di aras. Nah, ini jadi persoalan tadi, riwayatnya lemah atau sahih ya. Sepanjang ilmu yang saya miliki, ya, penjelasan para ulama hadis adalah riwayatnya lemah ya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan masalah antara masyiah dan khalq. Allah berkehendak, kemudian Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya ya. Maka Allah sebutkan dalam surah Yasin berapa ayat, fa idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kalau apabila berkehendak sesuatu, Allah katakan jadi, maka jadilah sesuatu yang Allah kehendaki untuk tercipta sesuatu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan yang telah masuk. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi kami via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Filiana di Situbondo. Silahkan pertanyaannya. Ini Ustadz, anak tanya gini, apa yang terjadi zaman sekarang itu dulu itu juga terjadi Ustadz ya. Seperti bencana gitu Ustadz, seperti gempa gitu Ustadz, kan segalanya itu yang sejenisnya. Apakah juga terjadi seperti ya saat dulu peristiwa apa itu seperti munculnya bintang yang seperti matahari? Apakah juga terjadi di masa kita sekarang? Kalau misalnya ada peristiwa seperti itu, kalau ada misalnya penyimpangan itu Ustaz. Penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami pertanyaannya Ustaz. Silahkan. Kita melihat ya, kadang-kadang kan masyarakat kita banyak mengkait-kaitkan sebuah peristiwa itu dengan kejadian-kejadian tertentu gitu ya. Nah, tentu tidak benar. Kita lihat, maka di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah pernah terjadi gerhana, kemudian di para sahabat juga ada peristiwa-peristiwa. Mereka tidak menyikapi itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Karena banyak orang meramal-ramal melalui kejadian-kejadian itu peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ini suatu perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Islam, mengandung kesyirikan. Ya, ketika kita lihat awan begini, lalu mereka prediksi akan terjadi begini. Nah, di masa itu kita melihat tidak ada ulama-ulama memprediksi apa-apa yang akan menimpa atas dasar munculnya bintang tersebut. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan untuk peristiwa-peristiwa, karena peristiwa-peristiwa itu ibrah yang Allah berikan. Betapa alam ini mutlak di bawah kekuasaan Allah SWT. Ada peristiwa-peristiwa yang aneh itu menunjukkan tentang maha kuasanya Allah SWT, dan berbagai peristiwa di alam ini diatur mutlak oleh Allah SWT, bukan oleh siapapun. Nah, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT, menimbulkan rasa bagaimana seorang muslim yaitu betul-betul yakin dengan segala ketentuan Allah SWT dan beriman dan bertawakal kepada Allah SWT, ya, takut dengan azabnya Allah. Allah bisa menimpakan azab dengan secara tiba-tiba,
ya, dengan berbagai bentuk saja, apakah itu berbentuk matahari, bulan, segala macamnya, Allah berkuasa atas sepenuhnya dari segala makhluk ini. Maka kita lihat ketika terjadi persoalan-persoalan seperti itu, ulama tidak menjadikan sebagai dalil-dalil, simbol-simbol untuk berbagai hal-hal yang akan terjadi di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita karena terbatasnya waktu pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah SWT. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala keburukan, dan Allah memberikan cara-cara yang terbaik bagi kita untuk memberi kontribusi kepada bangsa ini dan juga memperbaiki kondisi masyarakat kita. Semoga saudara-saudara kita yang mendapat ujian dan cobaan bersabar, dan kemudian juga Allah memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang mereka masih ragu untuk melihat kebenaran, menerima kebenaran, mengamalkan kebenaran, membela kebenaran. Demikian, kita tidak lupa selalu mendoakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa ini agar Allah berikan solusi yang terbaik untuk kita semua dan negara kita diberi ketenteraman, kenyamanan, kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang dirasa kurang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.